Canda bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wawan Hendriawan dengan NIM F131244011. Pagi, perkenalkan nama saya Isra Zakaria dengan NIM F1312409. Perkenalkan, nama saya Widati Azalia dengan NIM F131244036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andilia Mulandari dengan NIM F131240223. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwaudia dengan stambuk F131240005. Kali ini saya akan membacakan contoh soal mengenai gas ideal dan termodinamika. Sini saya akan membacakan materi tentang gas ideal. Gas ideal adalah sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu sama lain. Artinya, jarak antar partikel gas ideal sangat berjauhan. Selain berjauhan, partikel dalam gas ideal juga selalu bergerak secara acak ke segala arah dan bisa bertumbukan satu sama lain. Meskipun begitu, tumbukan yang terjadi adalah tumbukan lenting sempurna atau tumbukan yang tidak membuat partikel kehilangan energi. Perlu dipahami bahwa sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari tidak ada yang namanya gas ideal yang nyata, hanyalah gas sejati. Syarat-syarat gas ideal adalah prasyarat yang harus terpenuhi agar suatu gas dapat dianggap sebagai gas ideal. Terdapat 3 syarat utama yang perlu dipenuhi untuk memperlakukan suatu gas sebagai gas ideal. Yang pertama itu adalah suhu gas ideal. Suhu gas ideal harus dalam Kelvin. Pemakaian suhu dalam Kelvin sangat penting karena Kelvin merupakan skala suhu absolut yang dimulai dari 0 mutlak, di mana semua gerakan partikel gas ideal akan berhenti. Ini memastikan bahwa perbandingan suhu dapat dilakukan secara benar dalam hukum-hukum gas ideal. Yang kedua ada tekanan gas ideal. Tekanan gas ideal harus dalam Pascal atau atmosfer. Pascal adalah unit standar untuk tekanan dalam sistem internasional. Sementara atmosfer adalah unit yang sering digunakan dalam konteks kimia dan fisika. Konversi dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada volume gas ideal. Ketika mempertimbangkan syarat gas ideal, volume gas juga sering diperhatikan, namun volume gas tidak selalu menjadi syarat yang harus dipenuhi. Beberapa definisi gas ideal tidak memasukkan syarat volume, tetapi asumsi ini sering digunakan dalam hukum-hukum gas ideal, seperti hukum Boyle-Mariotte dan hukum Charles. Saya akan menjelaskan sistem termodinamika. Sistem termodinamika dalam ilmu termodinamika adalah sistem yang memainkan peran penting dalam perubahan energi dan massa. Sistem adalah wilayah yang dibatasi dan terfokus pada analisis termodinamika. Sedangkan lingkungan adalah bagian yang berinteraksi dengan sistem melalui pertukaran energi dan massa. Selanjutnya mari kita eksplorasi apa saja sih jenis-jenis sistem dalam termodinamika, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Kaplu. Di sini saya akan menjelaskan pengertian termodinamika. Termodinamika berasal dari kata Yunani yaitu thermos yang berarti panas dan dinamik yang berarti perubahan atau pergerakan.
Secara sederhana, termodinamika berkaitan dengan perubahan dan pergerakan energi panas. Dalam ilmu termodinamika, kita mempelajari bagaimana energi panas berpindah ke satu objek ke objek lainnya, terutama saat ada perubahan atau perbedaan suhu antara keduanya. Misalnya, ketika kita menuangkan air panas ke dalam termos, ilmu termodinamika menjelaskan bagaimana energi panas tersebut berpindah ke dalam termos yang memiliki suhu lebih rendah. Soal mengenai termodinamika, sebuah gas menerima panas sebesar 400 Joule dan melakukan usaha sebesar 150 Joule. Berapakah perubahan energi dalam gas tersebut? Rumus yang kita gunakan yaitu adalah delta U sama dengan Q dikurang W, di mana delta U adalah perubahan energi dalam dan Q adalah panas yang diterima sistem, serta W adalah usaha yang dilakukan oleh sistem. Ketiganya yaitu memiliki satuan Joule. Diketahui Q adalah 400 Joule, W adalah 150 Joule, dan yang ditanya adalah delta U. Penyelesaiannya gampang, kita masukkan rumus, kita substitusikan. Jadi, delta U sama dengan Q dikurang W. Ketika kita substitusikan, yaitu Q-nya kita ganti dengan 400 Joule, dan dikurang W, usaha, kita ganti dengan 150 Joule. Jadi, hasil yang kita dapatkan adalah 250 Joule. Dapat kita simpulkan bahwa perubahan energi dalam gas tersebut adalah 250 Joule. Baik, soal pertama mengenai gas ideal yaitu sebuah tabung berisi 3 mol gas nitrogen N2 pada suhu 300 Kelvin. Jika volume tabungnya adalah 10 liter, berapa tekanan gas nitrogen dalam tabung ini dalam satuan atm atau atmosfer? Jadi jawabannya yaitu yang sudah kita ketahui, jumlah mol gas atau N sama dengan 3 mol, suhu yaitu 300 Kelvin dan volume adalah 10 liter. Tetapan gas ideal yaitu 0,082 liter dikali atm per mol dikali Kelvin. Rumus yang kita gunakan yaitu P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Jadi kita substitusikan P dikali V-nya itu 10 liter, N-nya itu 3 mol, R-nya itu 0,082 dan T-nya itu adalah 300. Karena kita mau mencari atmosfernya, maka V-nya itu kita pindah di bawah. Jadi yang awalnya dikali dengan P itu dibagi dengan 3 mol, 0,082 dan 300 Kelvin. Jadi 3 dikali 0,082 dikali 300 Kelvin dibagi 10 yaitu 7,38 atmosfer. Jadi hasil yang kita dapatkan yaitu tekanan gas nitrogen dalam tabung ini adalah 7,38 atmosfer. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu gas ideal pada suhu 300 Kelvin memiliki volume 6 liter. Jika volumenya bertambah menjadi 12 liter, berapa suhu gas tersebut sekarang dengan tekanan tetap? Nah, rumus yang kita gunakan yaitu F1 dibagi T1 sama dengan F2 dibagi T2. Diketahui V1-nya adalah 6 liter, T1-nya adalah 300 Kelvin, dan F2-nya dan V2-nya adalah 12 liter. Jadi kita tulis dulu rumusnya, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Karena kita mencari T2, maka kita pindahkan lagi ruas. V2 dikali T1 yang awalnya dibagi menjadi dikali dengan V2 dibagi dengan V1. Setelah itu kita substitusikan, V2-nya itu adalah 12 liter dikali T1-nya itu adalah 300 Kelvin dan V1-nya yaitu 6 liter. Kemudian 12 dikali 300 dibagi 6 yaitu dapatnya 600 Kelvin. L-nya kita coret. Jadi suhu gas yang
Sekarang itu adalah 600 Kelvin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hukum 1, yaitu termodinamika. Bunyi hukum termodinamika 1, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah bentuknya saja. Hal ini dapat dijelaskan melalui persamaan delta P sama dengan Q minus W. Dalam rumus termodinamika di atas, delta U mewakili perubahan energi dalam sistem. Q adalah jumlah energi kalor yang masuk ke dalam sistem, dan W adalah kerja yang dilakukan oleh sistem. Hukum ini menegaskan bahwa perubahan energi dalam sistem merupakan hasil dari jumlah energi kalor yang masuk ke sistem, dikurangi dengan kerja yang dilakukan oleh sistem. Perlu diperhatikan bahwa dalam rumus termodinamika tersebut, tanda positif atau negatif dari Q dan W bergantung pada apakah sistem menyerap atau melepas kalor, serta melakukan atau menerima kerja. Jika sistem menyerap kalor, Q akan bertanda positif, sedangkan jika sistem melepas kalor, Q akan bertanda negatif. Pula jika sistem melakukan kerja, W akan bertanda positif, sedangkan jika sistem menerima kerja, W akan bertanda negatif. Hukum 1 termodinamika membentuk dasar penting dalam pemahaman tentang perubahan energi dalam sistem termodinamika. Dalam proses perubahan volume, sistem akan melakukan usaha. Sedangkan dalam proses perubahan suhu, sistem akan mengalami perubahan energi dalam. Oleh karena itu, keberadaan kalor yang diberikan kepada sistem dapat menyebabkan sistem melakukan usaha dan mengalami perubahan energi dalam. Hukum ini diuraikan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu isobarik, tekanan tetap atau konstan. Yang kedua, isotorik, volume tetap atau konstan. Yang ketiga, isotermik, suhu tetap atau konstan. Yang terakhir yaitu adiabatik. Sistem diisolasi agar tidak ada kalor yang keluar maupun masuk atau tidak terjadi pertukaran kalor. Selanjutnya ada hukum 2 termodinamika, menetapkan pembatasan terhadap perubahan energi dan mengungkap sifat alami aliran kalor antara objek dan sistem. Bunyi hukum termodinamika 2, kalor akan mengalir secara alami atau spontan dari benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang memiliki suhu rendah. Namun, kalor tidak akan mengalir secara alami atau spontan dari benda yang dingin ke benda yang panas, tanpa dilakukan usaha eksternal. Hal ini menunjukkan arah aliran kalor yang terjadi secara alami dalam sistem termodinamika. Arah aliran kalor juga berkaitan dengan konsep entropi, yang merupakan ukuran keseimbangan termodinamis dalam suatu sistem fisik. Entropi menjelaskan perubahan energi dan menjadi dasar dari hukum 2 termodinamika. Secara khusus, bunyi hukum 2 termodinamika adalah kalor akan mengalir secara spontan dari benda yang suhu tinggi ke benda yang suhu rendah, dan tidak akan mengalir secara spontan dalam arah sebaliknya. Yang terakhir ada hukum 3 termodinamika. Bunyi hukum termodinamika 3, entropi sistem akan mendekati nilai minimum pada temperatur nol mutlak. Entropi adalah ukuran ketidakberaturan dalam sistem termodinamika. Pada suhu nol mutlak, benda dengan struktur kristal sempurna akan memiliki entropi yang bernilai nol. Hal ini menunjukkan bahwa pada suhu tersebut, benda kristal sempurna akan mencapai keadaan tertib mutlak tanpa ada kemungkinan variasi atau kekacauan dalam strukturnya. Hukum 3 termodinamika memberikan wawasan tentang perilaku sistem pada suhu terendah yang dapat dicapai. Meskipun sulit untuk mencapai suhu nol mutlak dalam kondisi nyata, pemahaman tentang hukum ini memiliki implikasi penting dalam studi termodinamika dan juga penelitian ilmiah. Konsep termodinamika ini mengungkapkan keadaan yang sangat khusus yang terjadi pada temperatur nol mutlak, sehingga kita memahami perubahan energi dan pergerakan partikel dalam sistem pada suhu yang sangat rendah. Lanjut pada penerapan gas dan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, termos. Termos menggunakan hukum 1 termodinamika untuk menjaga suhu minuman tetap panas atau dingin. Termos memiliki ruang hampa udara di antara tabung bagian dalam dan luar yang memisahkannya dari lingkungan luar. Yang kedua, lemari es. Lemari es menggunakan prinsip termodinamika untuk memindahkan panas dari dalam lemari es ke lingkungan luar. Lemari es memanfaatkan perubahan fase
refrigeran dari gas ke cairan dan sebaliknya untuk mendinginkan makanan dan minuman. Yang ketiga, rice cooker. Rice cooker menggunakan elemen pemanas yang terletak di bagian bawah, samping, dan atas. Ketika suhu pemanas mencapai titik maksimal dan nasi matang, termostat akan memutuskan aliran listrik ke elemen pemanas nasi. Ketika suhu turun, aliran listrik akan terhubung kembali secara otomatis. Prinsip ini didasarkan pada hukum termodinamika yang menyatakan bahwa cairan akan menguap saat tekanan uap gas sama dengan tekanan dari cairan ke sekitarnya. Pada rice cooker, perubahan tekanan di dalam ruang memengaruhi titik didih cairan, yang lantas memengaruhi proses memasak nasi. Yang keempat, pendingin udara atau AC. Cara kerja alat ini adalah dengan mengeluarkan panas dari dalam ruangan dan mendinginkan udara melalui proses perpindahan panas dengan menggunakan refrigeran dan siklus kompresi. Di sini terlihat penerapan hukum 2 termodinamika yang menyatakan bahwa aliran kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi tidak terjadi secara alami atau spontan. Untuk mengalirkan kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi, diperlukan kerja atau usaha tambahan dalam bentuk kompresi pada refrigeran yang dilakukan oleh kompresor. Yang kelima, pembangkit listrik termal. Pembangkit listrik termal juga menggunakan konsep termodinamika. Proses ini melibatkan siklus termal di mana air dipanaskan untuk menghasilkan uap yang kemudian digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Siklus ini berdasarkan pada hukum kedua termodinamika yang menyatakan bahwa panas alami mengalir dari tempat yang lebih panas ke tempat yang lebih dingin. Yang keenam, ban motor. Apabila kita sering menggunakan motor, maka mesin motor akan panas. Tidak hanya pada mesin saja yang panas, tetapi panasnya juga terjadi pada badan motor terlebih lagi. Ban motor tersebut yang sering bersentuhan dengan aspal pada saat terik matahari yang tentunya panas sekali. Nah, pada saat ban ini panas, tentunya suhu pada ban ini meningkat. Ketika suhu meningkat, otomatis tekanan dalam ban tersebut meningkat juga, sesuai dengan yang dijelaskan pada formula gas ideal. Saat motor telah lama tidak digunakan, membuat suhu pada motornya menjadi dingin. Begitu juga pada ban motornya. Hal ini menyebabkan suhu pada ban tersebut menjadi menurun pastinya. Ketika suhu menurun, otomatis tekanan dalam ban motor berkurang. Hal ini yang menjadi penyebab ban motor kempes setelah lama tidak digunakan. Yang ketujuh, botol menjadi kempes setelah dimasukkan air panas. Pada saat itu, suhu air dalam botol akan turun menyesuaikan dengan lingkungan di sekitarnya. Peristiwa menurunnya suhu dalam botol ini menyebabkan rumus gas ideal bekerja, yaitu ketika suhu menurun, otomatis tekanan dalam botol tersebut berkurang. Nah, hal itu juga yang menyebabkan botol yang berisi air panas itu menjadi kempes atau seperti tersedot. I used to think that I